sengketa katanya tidak hadir seperti Dua itu. kali sengketa katanya tidak hadir. Iya, Kok tidak. bisa katanya? Ya karena pada kenyataannya saya sebenarnya hadir terus seperti itu. Hanya saja kadang karena saya di pelosok desa ya, ketika sidang di rumah itu ya terkendala di jaringan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris dari Rasan Nasan. Pemirsa, hari ini kita akan ngerasani bersama Ketua SIDE, Ketua dan pengurus Jaka Jatim yang menjadi langganan bersengketa terkait dengan sengketa informasi di KI Jawa Timur. Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam. Tadi saya sempat membaca status karena saya tidak perlu untuk mengenalkan Dinda. Betul. Karena sudah banyak yang kenal. Status ada semacam getaran kekecewaan gitu ya dari isi statusnya bahwa merasa dikalahkan gitu ya terkait permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Timur. Ceritakan dong. Iya, dalam sejarah sidang sengketa informasi baik di Provinsi Jawa Timur maupun di Bangkalan, baru sekarang saya terkalahkan dan itu melawan Dinas PU di Provinsi Jawa Timur. Oh, termohonnya? Termohonnya seperti itu. Jadi selama melakukan sengketa informasi di KI Provinsi atau KI Kabupaten Kota, baru kali ini kalah. Iya benar. Dari tahun 2016 itu saya sudah fokus di situ dan baru sekarang saya 6 tahun. Kalau 16. Kalau 2006, 14, 15, 7 tahun. Iya, sekitar itu. Oh, 6 tahun. Jadi apa kira-kira persoalannya itu? Jadi berdasarkan tadi itu kan sidang putusan seperti itu, sudah beberapa kali saya mengikuti agenda sidang. Pertama itu mediasi, terusan pembuktian dan sebagainya. Baru tadi itu putusan seperti itu. Dan putusannya itu agak nyesek sebenarnya buat saya. Agak terkejut ya. Kok bisa saya kalah? Karena pada inti atau poin yang dibacakan, karena saya minta dibacakan poin intinya saja biar tidak usah membaca latar belakang dan sebagainya, bahwasanya permohonan saya itu tidak dikabulkan dengan beberapa alasan seperti apa itu. alasannya tadi yang sempat dibacakan? intinya karena salinan putusannya belum dapatkan? Iya, belum keluar. Biasanya nanti baru dikirim ke alamat saya. Apa poin-poinnya? Poinnya itu yang paling mencolok itu buat saya adalah bahwasanya pemohon, yaitu saya, karena mendapat kuasa hukum dari surat kuasa dari Jaka Jatim, ini 2 kali sengketa katanya tidak hadir seperti 2 kali sengketa katanya tidak hadir. Iya, kok tidak. bisa katanya? Ya karena pada kenyataannya saya sebenarnya hadir terus seperti itu. Hanya saja kadang karena saya di pelosok desa ya, ketika sidang di rumah itu ya terkendala di jaringan. Oh, sidang daring. Iya, sidang daring. Jadi sekarang itu by online di Komisi Informasi Jawa Timur. Dan itu menjadi poin kenapa permohonan sengketanya tidak dikabulkan. Iya. Salah satunya. Ada yang lain? Kalau yang lain ini karena surat kuasa belum dikirimkan ke Komisi Informasi. Surat kuasa belum dikirimkan ke Panitra Komisi Informasi. Iya, tapi salinannya, istilahnya itu yang dikirimkan lewat email sudah dikirim, hanya saja masih belum terkirim secara fisiknya. Itu menjadi persoalan juga. Ya karena kan dulu itu kan masih masa pandemi, jadi tidak bisa ditutup semua kan kantor-kantor. Artinya itu disadari menjadi salah satu kelemahan atau kelalaian ya dari Jaka Jatim gitu ya. Ya sebenarnya saya mengakui itu dan saya istilahnya menyadari ini adalah bentuk kelalaian saya, bentuk kelalaian kami dan bentuk keterbatasan kami seperti itu.
Satu itu, yang kedua dianggap tidak hadir. Iya. Ketidakhadirannya itu akibat dari lemahnya jejaring. Iya, sebenarnya masuk, bukan cuman jejaring kadang ya? jaringan. Signal. Oh, sih. Signal. Sebenarnya masuk saya, cuman ketika pertengahan itu kadang keluar sendiri dari Zoom seperti itu. Urusan yang tadi itu tidak dipersoalkan selama sempat mengikuti sidang itu, dipersoalkan nggak dengan oleh termohon? Urusan yang kuasa yang tidak diberikan secara fisik gitu. Tapi kalau dipersoalkan saya rasa tidak akan sampai putusan. Ya. Oh, gitu. Kalau misalkan surat kuasa ini dipersoalkan, itu saya rasa tidak akan sampai putusan. Bahkan di sidang pembuktian saja itu saya bisa gagal seperti itu. Tapi kok sekarang sampai ke ini? Itu keiskalan dan kejanggalan yang ada dari pemohon. Karena ini baru pertama kalah gitu kan. Bener. Orang kalau selalu menang memang seperti ini. meskipun itu sebetulnya ada kelalaian dan macamnya, itu masih saya berkelit gitu ya. Berkelit dan masih merasa benar gitu. Pemirsa. Cuma catatannya kan gini. Kalau sekarang itu dikaitkan dengan urusan pandemi, putus tengah jalan karena sidangnya daring. Terus secara salinan, secara elektronik sudah sampai ke para panitera dan macam-macamnya, dan persidangan sudah berjalan sekian banyak gitu ya. Dari sekali itu hanya fisiknya saja yang belum, dan itu dijadikan sebuah alasan oleh majelis komisioner untuk menolak permohonan, untuk mengabulkan permohonan. Untuk tidak mengabulkan permohonan pemohon ini. Logis nggak menurut pemohon? Mau dikatakan logis, sebenarnya apa ya istilahnya itu? Ya kalau ini secara aturan memang istilahnya ketika tidak hadir itu 2 kali memang istilahnya bisa gagal. Istilahnya itu bisa dibatalkan proses permohonan. Nah, maksudnya gini kan, tadi ceritanya kan nggak ngada-ngada kan ceritakan? Enggak. Di sidang itu sudah masuk, cuma tengah jalan itu putus karena signal. Iya, benar. Poin yang dijadikan alasan dari majelis komisioner untuk tidak mengabulkan permohonan, dianggap tidak hadir, ini manusiawi enggak? Pandemi loh. Menurut pemohon, ini saya ajak cerdas saja. Saya ajak cerdas. Gimana? Tapi kalau istilahnya itu majelis komisioner ini agak berperi kemanusiaan artinya dia punya komitmen yang sama untuk istilahnya mendorong transparansi di Jawa Timur. Tentu ini tidak akan dijadikan sebuah persoalan seperti itu, karena dibalik itu semua, dibalik itu sebenarnya Komisi Informasi Jawa Timur ini juga menyimpan persoalan-persoalan juga. Oh, gitu. Artinya ada catatan cacat hukum juga seperti itu. Kalau itu tidak mau dimaklumi. Kalau itu tidak dimaklumi, kalau istilahnya keterbatasan kami yang semacam itu tidak dimaklumi, ya sebenarnya ada yang juga ini yang menurut kami ini sangat fatal juga dari kelalaian Komisi Informasi Jawa Timur seperti itu. Apa itu? Apa itu? Ini masih cari pembenaran terus ini. Gak terimanya nih lah, menjadi pembenaran apa itu? Jadi begini, kami dari Jaka Jatim itu yang meminta informasi ini, istilahnya itu mengajukan sengketa ini sejak bulan Oktober tahun 2017 seperti itu. Tahun 2017? Iya. Oh gitu, terus. Dan baru putusannya sekarang seperti itu, hari ini putusannya, yaitu tahun 2021. Itu berapa tahun itu? Sekarang 22. Oh ya, 22 ya. Januari 22, tanggal 27. 2017 ke 22, 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun, berapa tahun itu? 5 tahun apa 4 tahun ya? 7, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. 6 tahun. Ya, sudah mau masuk 6 tahun ya. Apa iskalnya di sini? Jadi begini, kalau kita istilahnya itu Komisi Informasi mau bicara tentang aturan, sebenarnya saya juga bisa bicara tentang aturan seperti itu. Kalau Komisi Informasi Jawa Timur ini mau bicara tentang disiplin, seharusnya Komisi Informasi Jawa Timur juga harus disiplin. Di undang-undang
Komisi Informasi Komisi Informasi apa istilahnya KIP. KIP. Keterbukaan informasi Iya, publik. keterbukaan informasi publik itu sebenarnya di pasal 38 kalau tidak salah ya, di pasal 38 itu ada jangka waktu seperti itu. Artinya tidak waktu itu apa itu? Untuk apa? Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi ini tidak kemudian membiarkan permohonan kami ini berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Tak terbatas itu. Bahkan sudah masuk 5 tahun berjalan seperti itu. Itu batas waktunya berapa? Kalau di mediasinya itu istilah penyelesaian mediasi, istilahnya itu yang non ligitasi Ligitasi non ligitasi, mediasi non ligitasi. Itu 14 hari. 14 hari kerja seperti itu. Jadi untuk mediasinya itu diselesaikan 14 hari kerja. Tapi kalau misalkan di proses mediasi ini tidak menemukan titik temu, itu bisa melanjutkan ke sidang-sidang selanjutnya. Adjudikasi. Nah, adjudikasi non litigasi. Nah, ini ada jangka waktunya juga, tidak sampai berlarut-larut sampai sekarang. Berapa itu? Kalau yang terakhir itu, ini terakhir paling mentok ya, itu 100 hari. 100 hari. 100 hari. Tapi kan pandemi, kan sudah tahu kan, artinya Jaka Jatim kan tahu kan. Sekarang kan pandemi, tapi pandemi 2020 loh ya. Iya, itu kan permohonan kami 2017 seperti itu. Masa itu karena pandemi? Jangan-jangan ya mohon maaf ya, kalau misalkan saya kemudian berpikir bahwasanya tidak ada komitmen yang jelas dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk mendorong transparansi di Jawa Timur. Artinya Jaka Jatim, Dida Ahmad An-Nur meyakini bahwa kalau memakai klausul pasal 38 dan 39 secara institusional, KI itu mempunyai tanggung jawab dan tugas menyelesaikan seluruh permohonan sengketa informasi itu dalam interval waktu 100 hari. Iya, 100 hari. Harus kalau itu normal. Kalau normal. Kasus ini, perkara ini dianggap normal enggak? Ya sebenarnya normal, kan tahun 2017 sampai tahun 2020 itu kan tidak ada apa-apa. Baru 2020 sampai 2022 ini ada pandemi Covid nih. Catat. Ini gara-gara dikalahkan. coba ini menang nggak bakalan keluar ini. Oh gitu. Itu menjadi tugas yang melekat yang dimandatkan oleh undang-undang KIP kepada KI, seluruh Fokus KI. Itu menjadi catatan loh terhadap KI-KI di seluruh Indonesia, apapun alasannya dan macamnya. Maka jangka waktu 100 hari itu sebetulnya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa informasi kalau ada permohonan sengketa informasi, penyelesaian sengketa informasi oleh publik terhadap KI gitu ya. Iya. Ya sebenarnya pada intinya itu saya minta istilahnya itu, ayolah kita sama-sama sadar diri seperti itu. Karena poin tadi yang dibacakan, karena salinnya belum dibaca, salinnya belum dapat kan? Iya belum. Satu, karena dianggap tidak hadir. Alasannya pemohon sebetulnya di waktu itu ada di desa dan signal lemah. Sempat masuk cuma putus tengah jalan, itu dianggap tidak hadir. Tidak hadir kalau ini pandemi alasannya. Tapi ini kan kayaknya bukan urusan pandemi kan? Karena ini di luar keadaan ini gitu kan? Iya. Ini menarik menurut saya. Jadi kalau tidak dikabulkannya permohonan ini hanya karena akibat poin itu, tapi jenis informasi yang dimohon atau yang diminta oleh pemohon ini yang diyakini oleh pemohon ini pasti masih menjadi ruang lingkup informasi yang terbuka ya. Betul. Gitu. Kalau dari poin-poin ininya ya, istilahnya dari poin-poin permohonan kami pada tahun 2017 agak ngawal sih permohonan dari Jaka Jatim itu. Kalau kami mengkaji apa yang kami minta itu ya sudah masuk ke dokumen-dokumen publik. Itu kan ini poin yang kami minta itu jumlah dana hibah pada yang digelontorkan oleh Pemprov Jawa Timur itu pada tahun 2016. Terus yang kedua itu kami meminta daftar penerima atau kelompok masyarakat
atau bahkan yayasan dan sebagainya yang menerima hibah pada tahun 2016. Itu di beberapa kabupaten dan kota, termasuk di Madura Raya. Itu berarti waktu itu masih gubernurnya Pak Karwo? Iya, Pak Karwo. Ini sudah gubernurnya baru, sudah mau selesai lagi. Ini baru diselesaikan. Iya. Ini pemirsa, kalau mengikuti perbincangan santai ini ya simpulkan sendirilah. Kita tidak mau menyimpulkan bahwa KI itu sebetulnya apa? Harapannya terhadap KI? Ya, harapan kami sebenarnya apa yang kami lakukan ini kan poin intinya ini bentuk edukasi, bahwasanya bentuk ikhtiar kami untuk mendorong pemerintah di Jawa Timur ini agar terbuka lah terhadap publiknya. Dokumen-dokumen publik itu ayo kita bisa kita taruh di websitenya dan lain sebagainya. Intinya kita mendorong transparansi di Jawa Timur. Nah, harapannya ini agar ada komitmen bersama dengan Komisi Informasi Jawa Timur bahwasanya data ini keterbukaan informasi ini di Jawa Timur yang harus kita galakkan seperti itu. Pak Jaka Jatim menyaksikan komitmen KI Provinsi Jatim. ini gara-gara ditolak ya, gara-gara ditolak ini sampai menyaksikan komitmen. Ya, untuk sementara saya sanksikan dulu karena istilahnya itu hampir tidak saya temui di OPD badan publik di Jawa Timur itu yang mempublikasikan data-data baik rencana anggaran dan lain sebagainya itu sampai saat ini istilahnya masih belum ada data yang bisa kita dari situ indikatornya. Cerdas juga ya. Berarti kan tidak ada dorongan dari Komisi Informasi Jawa Timur ini untuk istilahnya itu menekan badan publik ini agar mempublikasikan data-datanya agar transparan gitu ya. Oh, indikatornya agak kuat juga pemirsa. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh Jaka Jatim selama ini, informasi yang masuk dalam kategori informasi publik itu masih kesulitan untuk mengakses, sangat sulit gitu ya. Iya. Dan ini justru salah satu bentuk indikator kegagalan dan ketidakadanya komitmen, tidak adanya komitmen dari KI provinsi untuk mendorong agar badan publik itu betul-betul mau dan dengan sadar transparan gitu ya, menyediakan sarana dengan mudah, apakah itu sekarang dengan digital dan macamnya, untuk mempublikasikan seluruh informasi publik yang dianggap informasi publik kan gitu. Itu maksudnya ya. Iya, kalau maksudnya seperti itu. Tapi bagi saya lebih daripada itu sebenarnya indikator keberhasilan Komisi Informasi bukan dari seberapa banyak sengketa yang yang dihasilkan, yang diputuskan dalam 1 tahun, tapi seberapa sukses dia atau Komisi Informasi Jawa Timur ini mendorong transparansi di Jawa Timur. Karena itu tugasnya kan? Iya. jadi bukan hanya terkait dengan sidang-sidang saja ini. Jadi Jawa Timur itu sering mendapatkan anugerah loh, transparan. Loh, kok ketawa? Serius. Bullshit versa. Iya. Kenapa kok bilang bullshit ini? Ya karena hanya berulang-ulang lo mendapat anugerah. Anugerahnya berulang-ulang, tapi datanya itu mulai dari dulu sampai sekarang belum ada seperti itu. Nggak tahu ini terbukanya ke siapa. KI Jawa Timur ini mudah-mudahan orang yang memahami tentang masalah keterbukaan informasi publik, termasuk tugas pokok dan kewenangan instansi, termasuk Komisi Informasi dan badan publik yang wajib untuk dengan mudah memberikan sarana dengan mudah agar publik bisa secara mudah dan murah mengakses informasi yang dibutuhkan. Benar. Ini menjadi salah satu menjadi hal yang sangat diperlukan ketika banyak orang yang mempunyai pemahaman dan kesadaran seperti Jaka Jatim ini. Agar KI-nya juga tidak dianggap tidak punya komitmen gitu. Tapi Mas, logis loh. Kalau menurut saya itu ya logis juga. Apalagi gitu ya, apalagi tidak diterimanya dan ditolaknya permohonan sengketa informasi yang sekarang ini akibat hanya poin 3 itu. Secara fisik kuasa hukumnya tidak dikirim, belum nyampe. Yang kedua, pemohon dianggap tidak hadir dalam persidangan, sementara realitasnya itu adalah menurut
penyampaian tadi itu hadir karena itu lewat daring, cuma sering putus tengah jalan. Kalau ini yang dijadikan alasan, ini menurut pikiran dari Jaka Jatim ini catatannya ya. Menurut pikiran dari Jaka Jatim bahwa KI Provinsi Jawa Timur tidak punya komitmen untuk mendorong dan menciptakan transparansi di seluruh Badan Publik Jawa Timur. Ya, benar. Setuju ya? Setuju. Itu makanya jangan gampang KI. Jangan gampang menolak kalau ingin sama-sama dimaklumi gitu ya. Iya, kalau misalkan Komisi Informasi itu berangkat dari akar yang logis istilahnya, tapi saya sebenarnya juga bersandar dari akar yang logis juga. Kalau dia yang dijadikan rujukannya itu adalah dasar hukum, sedangkan saya patokannya ini adalah dasar hukum juga. Tapi awalnya kan menerima. Iya. Menerima sebetulnya ini kalau dianggap sebuah kelalaian, okelah menerima. Iya, menerima saya. Tapi ini adalah sebuah sejarah baru oleh Jaka Jatim yang dikalahkan dalam sengketa koordinasi gitu ya. Makanya ini akibatnya berseleber ini kan. Akibatnya berseleber. Dan masih banyak sebenarnya permohonan kami di Komisi Informasi Jawa Timur itu yang masih belum disidangkan seperti itu. Ada pikiran nggak? Ada pikiran nggak ketika bicara pasal 38 39 tadi itu dicarikan landasan hukum yang lebih kuat kalau itu dianggap sebuah kelalaian dari institusi? Melakukan gugatan atau apa sebagai bentuk pembelajaran untuk para KI agar tidak main-main dengan Jaka Jatim. Ada nggak pikiran itu? Ya kalau bagi saya paling ya kalau tidak mampu ya mundur saja. kan lebih menarik ketika ini justru dijadikan sebuah landasan hukum, landasan gugatan bahwa KI Provinsi Jawa Timur itu lalai dan sengaja melalaikan tugas pokok fungsinya. Itu kemana itu harus digugat? Apa ke pengadilan? Apa kemana dan semacamnya? Nggak berpikir untuk mencari itu. Kalau ke arah sana sebenarnya kan tadi itu saya tanyakan di waktu sidang ini. Ini kalau saya melakukan banding ini saya kemana? Ditanya ini sampean ini badan publiknya institusi dari negara atau swasta seperti itu. PT-UN katanya seperti itu. Nah itu kan urusan ini. Ini kan yang kalau urusan mekanisme penyelesaian sengketa itu dari KI PN, kalau itu badan publik biasa, kalau kan ke yang ke PT-UN. Dan itu kan mekanisme itu. Enggak, yang saya tanyakan ada pikiran nggak untuk mempersoalkan keterlambatannya ini secara institusional dari cerita yang diberikan oleh Jaka Jatim itu bahwa di 2017 baru kali ini, dan itu banyak sekali perkara-perkara dan permohonan sengketa yang belum selesai, sementara undang-undangnya mengatur dibatasi 100 hari ya. Beda ketika memaklumi ketika itu masuk dalam ruang lingkup pandemi kan gitu ya. Ada pikiran nggak untuk mensuarakan? Sebenarnya ini adalah warning buat Komisi Informasi Jawa Timur agar ayo kita jangan main-main. Ini adalah bentuk somasi kami berarti. Iya. Karena kita mau melakukan gugatan itu kan masih belum mempelajari istilahnya SOP-nya seperti itu. Tapi ini adalah bentuk somasi kami terhadap Komisi Informasi Jawa Timur dan warning dari kami untuk Komisi Informasi Jawa Timur agar tidak main-main seperti termasuk itu. Juga Komisi Informasi Bangkalan ya? Oh iya, punya luar biasa di Bangkalan punya saya banyaknya. Pemirsa, terkadang ini saya pernah mendengar dari orang bijak berkata, terkadang kesulitan atau kekecewaan itu ada jalan sempit untuk menuju kedewasaan seorang dan kesadaran seorang lebih luas lagi. Orang yang diberikan kekecewaan yang sangat luar biasa, dia bisa berpikir keras gitu. Orang yang diberikan cobaan yang luar biasa, dia bisa menjadi titik balik mendapatkan hidayah. Benar. Ini tidak pernah dipikirkan sebelumnya kan? Bahwa ada pasal 38 39, iya kan? Ya kan? Selalu kita maklumi. Iya kan? Selalu maklumi. Ini. Tapi ke depannya tidak boleh dimaklumi. Oke. Dinda, silakan barangkali ada hal yang masih belum sempat disampaikan terkait dengan urusan transparansi Jawa Timur. Silakan sebelum kita selesai. Nah, jadi terakhir dari saya untuk Komisi Informasi Jawa Timur, saya minta komitmennya, mari kita dorong pemerintah di Jawa Timur ini agar senantiasa terbuka, seperti itu. Semua badan publik harus kita dorong agar
menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Terusan yang terakhir ini untuk badan publik, dalam hal ini Dinas PU atau OPD di Jawa Timur ini, agar putusan atau kekalahan kami di sidang sengketa informasi ini tidak dijadikan landasan atau tidak dijadikan dasar untuk kemudian mempublikasikan informasi publik ke istilahnya itu baik melalui media dan lain sebagainya, sehingga istilahnya itu, dan juga ini OPD jangan merasa bangga dulu karena hari ini menang seperti itu, karena ada beberapa yang memang kelalaian dari kami, dan juga mohon ini jangan dijadikan apa istilahnya alasan untuk tertutup. Ini ayo kita jadikan evaluasi bersama dan muhasabah bersama agar terus istilahnya itu senantiasa terbuka. Ayo kita dorong transparansi di Jawa Timur sebagaimana visi misinya gubernur yang ada cetarnya itu. Biar Jawa Timur lebih cetar gitu ya. Iya, biar lebih cetar seperti itu. Sudah, Dinda? Iya, sudah. Makasih banyak atas kehadirannya. Siap. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dengan santai, dengan guyon barusan ini bisa memantik dan juga bisa mendorong para pihak, khususnya badan publik, untuk tidak bermain-main dengan urusan hak-hak informasi masyarakat Indonesia, karena itu sebetulnya dijamin oleh undang-undang, dan yang hari ini mengatur tentang masalah ini adalah undang-undang KIP dengan institusi pelaksanaannya adalah Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.